Alat dasar Penyelaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Nazafa dari kelas A Ilmu Kelautan angkatan 2021 dengan NIM 0805 1282 1260 59. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dasar selam. Yang pertama ada masker. Masker digunakan untuk melindungi mata kita saat di bawah air, dan juga kegunaan yang lainnya yaitu untuk memperjelas pandangan kita saat di bawah air. Cara pemilihan masker yang tepat yakni dengan menempelkannya di mata tanpa perlu mengaitkan karetnya, itu tidak jatuh. Cara perawatannya yakni setelah digunakan, masker harus dibilas dengan air tawar. Yang kedua ada snorkel. Snorkel digunakan untuk bernafas di atas permukaan air. Cara penggunaannya yaitu digigit dan bernafas lewat mulut, tidak dengan hidung. Yang ketiga ada fins. Fins ini digunakan untuk mempermudah kita saat bergerak di bawah air. Cara perawatannya yaitu fins setelah digunakan dicuci dengan air tawar lalu dijemur. Fins diletakkan dengan lurus, tidak tegak, karena menghindari agar fins tidak patah. Yang terakhir ada wetsuit atau baju selam. Wetsuit ini digunakan untuk melindungi tubuh kita dari gesekan karang-karang yang tajam, serta juga digunakan untuk melindungi diri kita dari gigitan ikan-ikan saat di bawah. Alat scuba. Yang kedua ada alat scuba. Yang pertama ada BCD atau Beyond Compensation Device. BCD ini berfungsi untuk mengatur daya apung kita saat di dalam air, serta juga kegunaan lain dari BCD ini untuk meletakkan tabung oksigen di belakang kita. Fungsinya juga yang lain yaitu terdapat angin tambahan yang ketika ditarik itu kita dapat langsung naik ke permukaan dengan cepat. Yang kedua ada regulator. Regulator ini terdiri dari yang pertama yaitu first stage. First stage ini digunakan untuk menghubungkan antara tabung oksigen ke second stage. First stage ini juga berfungsi untuk menurunkan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan intermediate. Yang kedua ada second stage. Second stage ini yang kita gunakan untuk bernafas pada saat di bawah air. Yang ketiga ada octopus. Octopus ini biasa cenderung digunakan untuk membagi oksigen kepada badi kita yang kehabisan oksigen. Octopus ini biasa memiliki selang yang lebih panjang, diperuntukkan hanya untuk badi. Yang selanjutnya yaitu ada tabung scuba. Tabung scuba ini sudah jelas untuk pernafasan kita di bawah air. Tabung scuba ini terdiri dari dua bahan, ada yang aluminium dan ada juga yang baja. Keuntungan dari aluminium yaitu lebih ringan tetapi lebih tipis. Jika terbentur karang itu beresiko bocor. Yang kedua yaitu ada berbahan baja. Bahan baja ini tebal tetapi kekurangannya yaitu berat saat digunakan. Dan yang terakhir ada weight system atau sistem pemberat. Sistem pemberat ini digunakan untuk kita sebagai penyelam pemula yang tidak dapat tenggelam dengan sempurna. Ada yang seperti ikat pinggang, ada yang seperti tas yang hanya diletakkan logam di sekitar pinggang kita. Dan instrumen lain yakni deep gauge dan pressure gauge. Deep gauge digunakan untuk mengetahui kedalaman kita sampai mana, dan pressure gauge adalah mengetahui tekanan di bawah air tersebut. Cara pemasangan alat scuba. Dan yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang cara pemasangan alat selam. Pertama dimulai dari masker. Masker itu dipasang sepasnya dengan mata kita, lalu di belakang itu dikencangkan agar tidak lepas. Yang selanjutnya itu ada pemasangan fins. Fins yang open heels itu dipasang harus menggunakan sepatu boot agar menghindari lecetnya kaki kita karena bergesekan dengan tali dari fins open heels. Dan pemasangan kedua yaitu fins full foot.
Fins full foot tidak payah menggunakan sepatu boots lagi, melainkan bisa langsung dipakai langsung. Diusahakan fins yang dipakai itu pas dengan ukuran kaki kita agar saat menyelam tidak lepas. Yang selanjutnya yaitu pemasangan BCD ke tabung. Pemasangan BCD ke tabung tidak boleh terbalik, harus lurus. Pemasangan BCD, tabung diletakkan di belakang BCD tapi harus lurus, yaitu dengan mengaitkan pada 0, 2, 1, dan 3. Saat BCD dan tabung telah terpasang, selanjutnya yaitu pemasangan regulator dimulai dari first stake, second stake, dan octopus ke tabung oksigen. Pemasangannya ini, katup dari tabung itu dibuka seperti ini, lalu diputar hingga kencang tapi jangan terlalu kencang, lalu gauge diarahkan ke bawah agar tekanan yang diakibatkan tidak mengakibatkan di deep gauge dan pressure gauge menjadi pecah. Code pada tabing atau tank. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode-kode pada tabung atau tank. Yang pertama itu ada DOT atau Department of Transportation. Yang kedua ada Made in USA, artinya dibuat di Amerika. Yang selanjutnya itu ada 80 cuf T, yang artinya beratnya sekitar 80 kubik T. Yang selanjutnya yaitu ada 80 CFT, cuf T, atau 80 kubik feet, yang artinya beratnya sekitar 80. Yang selanjutnya ada Amscut atau merek tabung. Yang selanjutnya ada Lux Ferry, tempat di mana tabung tersebut diproduksi. Yang selanjutnya ada 3 ALM 207, pembuat tabung. Yang selanjutnya ada P3000 PSI atau tekanan yang ada di dalam tank tersebut. Terus yang selanjutnya ada TC atau agensi yang mengecek tabung tersebut. Selanjutnya itu ada 0718, yang artinya tabung tersebut diproduksi pada bulan 7 tahun 2018. Ini digunakan untuk mengecek seberapa lama tabung tersebut telah dipakai. Apabila sudah 5 tahun, maka tabung tersebut harus dikalibrasi lagi. Yang selanjutnya ada P342243 atau kode produksi tabung tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.